wa inna ilaihi roji'un. Industri musik Indonesia kembali kehilangan salah satu gitaris terbaiknya. Ex-gitaris band Gigi, Arya Baron Suprayogi Arafat, meninggal dunia Selasa kemarin di usia 51 tahun di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Arya Baron yang mengidap COVID-19 sejak 3 Juni lalu sempat menjalani perawatan intensif di RS Darurat Wisma Atlet dan RS Polri sebelum akhirnya dipindahkan ke RSPAD Jakarta. Meski sudah 2 kali menjalani transfer plasma darah golongan B resus positif, kondisi Arya Baron tak kunjung membaik karena beliau memiliki komorbid atau penyakit penyerta yaitu jantung dan diabetes. Dan kemarin pagi, Arya Baron mengalami serangan jantung hingga kondisinya terus menurun. Rupanya itulah pagi terakhir yang direguk oleh musisi kelahiran Bandung 16 Januari 1970 itu. Karena tepat pukul 10.15 waktu Indonesia Barat kemarin, gitaris yang turut membidani kelahiran band Riff itu mengembuskan nafas terakhirnya meninggalkan seorang istri dan 2 anak laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya Aldi Taher turut berduka cita meninggalnya Bang Baron, ya, kakak sekaligus guru Aldi. Ya, Masya Allah, kita semua kaget atas kepergian beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Baron. Doa pribadi yang paling dalam, semoga amalan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang paling mulia, diampuni segala dosa-dosanya. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian senior saya, guru bermusik saya, panutan juga, sahabat yang sangat baik, orangnya sangat-sangat rendah hati. Apalagi buat musisi-musisi yang memang masih jauh di bawah dia seperti saya, Kang Baron. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap dikuatkan sama Tuhan Yang Maha Esa dan juga diberikan ketabahan. Jadi kemarin tuh sebenarnya pada 2 minggu yang lalu aku sempat mau kan lagi butuh plasma darah dan golongan darahnya sama. Jadi udah sempat mau donorin darah, cuma ternyata katanya belum perlu, nggak nunggu dia kenapa dulu gitu. Jadi mau dikabarin, nah sampai sekarang belum dikabarin karena mungkin ada mungkin udah dapat atau gimana. Tiba-tiba dapat kabar, jadi ya kita pastinya, apalagi Mas Anang ya. Ucapan bela sungkawa membanjiri media sosial Arya Baron, diantaranya dari sahabat almarhum seperti musisi Arman Maulana, Melly Guslow, dan Badai Krispatih. Doa tulus dari keluarga, netizen dan segenap penggemar mengiringi keberangkatan Arya Baron ke tempat peristirahatan terakhirnya di Komplek Pemakaman Al-Azhar Memorial Garden, Karawang, Jawa Barat. Aldi punya cerita sama beliau waktu Aldi rekaman di tempat beliau ya, di daerah Jakarta Selatan. Beliau banyak memberikan motivasi, semangat, dan boleh bilang beliau adalah guru Aldi dalam bermusik. Beliau orangnya humble, orangnya sangat tidak pelit ilmu ya, dan orangnya humoris ya. Banyak banget Aldi dapat pelajaran dari beliau tentang cara mengaransemen musik. Saya Arman Maulana, mewakili teman-teman dari Gigi dan manajemen. Juga saya mewakili Febri sebagai istri dari Baron. Saya juga tadi bareng dengan Teh Mawar, kakaknya Baron. Tiba-tiba banyak banget WhatsApp yang menanyakan kondisi Baron karena tadi saya lihat ada di media sosial, ada di grup-grup WA tersebar bahwa berita Baron kondisinya menurun drastis dan kritis. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah doa gitu. Dan semua yang masalah tadi itu adalah keluarganya Baron. Baron masih ada istri, Baron masih ada kakak-kakaknya, bahkan Baron masih ada ibu dan bapaknya. Dan semua pernyataan-pernyataan yang mungkin menurut saya yang sangat krusial itu adalah harusnya keluar dari keluarganya gitu. Kepergian Arya Baron terasa menyesakkan bagi Arman Maulana yang punya sejarah panjang dengan almarhum. Selain pernah satu grup band,
Arya Baron juga mempromotori konser Arman dan Dewi Gita sang istri yang dihelat dalam rangka memperingati 25 tahun pernikahan pada 11 Januari 2019 silam. Di Instagramnya, Arman menulis, almarhum bak juru selamat yang selalu berada di garda terdepan dalam menolong para sahabat yang kesusahan. Kini, juru selamat di hati sejumlah sahabat itu telah pergi untuk selama-lamanya. Selamat jalan Arya Baron. Meski kau telah tiada, tapi suara petikan gitar dan kebaikanmu akan terus dikenang oleh segenap orang yang mencintaimu. Jadi saya cuma mau mengklarifikasi itu saja. Saya mewakili anak-anak Gigi dan manajemen meminta doanya untuk Abah Baron. Bagi keluarga besar Gigi Band Official, saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Selamat jalan Baron. Semoga damai di sana. Amin. Kita doakan insya Allah beliau husnul khotimah, diletakkan di sisi terindah Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat jalan Bang Baron. Kita semua kehilangan seorang musisi keren Indonesia. Selamat jalan Bang Baron. Kesedihan juga tengah melanda hati Kalina Oktarani. Istri Vicky Prasetyo itu tak kuasa menahan tangis ketika mengantarkan Mama EN, ibundanya yang tengah mengidap komplikasi penyakit ke sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan kemarin sore. Menurut Kalina, penyakit kanker rahim yang diderita ibundanya sejak belasan tahun lalu sudah menyebar hingga mengurangi fungsi organ tubuh lainnya. Karena tak dikawal Vicky, Kalina terpaksa menggendong ibundanya seorang diri. Maaf tadi aku harus keluar dari mobil karena aku nggak mau mamaku ngeliat aku nangis. Aku nggak mau depan mamaku tuh aku terkesan cengeng. Nggak mau depan mama tuh aku terlihat lemah karena itu pasti berdampak untuk psikisnya mama juga karena ngeliat anaknya sedih gitu. Kalau depan mama tuh aku tuh yang kayak kesan galak, kesan yang pokoknya aku nggak merasakan kesedihan gitu. Takut sih jujur dengan penyakit yang mamaku derita sekarang, aku takut. Sekarang sih doanya aku bukan hanya kesembuhan, cuma semoga bisa ada mukjizat aja lah biar mama nggak ngerasain sakit. Karena yang aku lihat sakitnya tuh luar biasa. Dengar teriakan mama yang dimana tadinya aku mau gotong mama kuat, aku jadi lemah lagi gitu aja, udah lemes aja gitu. Kalau mama sih sakit udah lama, belasan tahun gitu. Udah dari sejak Aska masih bayi sih gitu. Udah berapa belas tahun yang lalu karena memang kankernya tuh udah lama, kanker rahim ya. Cuma karena sekarang ya kayak tadi saya bilang itu jadi kayak udah komplikasi ya gitu. Komplikasi jadi kayak pembekakan jantung dan juga pembekakan paru. Terus fungsi ginjal mama juga tinggal 3,7%. Dokter curiga ada penyebaran dari kanker mamah yang dulu gitu. Nah, tadi hasil dari MRI-nya sudah keluar. Dokter juga bilang ya curiga kalau misalkan memang yang kemarin dokter pikir tentang penyebaran kanker itu kok tadi kayak ada kelihatan di situ dari di hasilnya itu. Nah, besok langsung ke dokter spesialisnya mau dipastikan lagi lah. Sebagai anak tunggal, Kalina merasa wajib mendampingi sang bunda di saat-saat kritis. Itu sebabnya, sejak sebulan lalu, mantan istri Deddy Corbuzier ini rela pisah rumah dengan Vicky demi merawat wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Kalina seolah tak peduli ketika Vicky merasa ditelantarkan lantaran ia lebih memprioritaskan kondisi kesehatan ibundanya. Pengennya sih aku pengen ngajak mama tinggal sama aku sama Mas Vicky ya, karena biar aku juga bisa kontrol terus setiap saat. Cuma namanya orang tua kan nggak pengen keluar dari zona nyamannya dia, itu di rumahnya sendiri gitu. Cuma ya paling sekarang ya hampir tiap hari lah aku mondar-mandir ngurusin suami, ngurusin mama, terus belum anak juga kan. Ini tempatnya beda-beda, jadi kayaknya andaikan aku tuh bisa
bagi-bagi badan aku, aduh pengen banget buat mama, buat anak, buat suami. Cuma ya keadaannya seperti ini, ya mudah-mudahan aja nanti bisa ngomong pelan-pelan ke mama untuk mama bisa pindah ke rumah kita untuk sementara waktu dalam masa pengobatan. Sejak bercerai dari ayahnya, Ibunda Kalina memang tak pernah menikah lagi. Bahkan saat Kalina menikah dengan Deddy Corbuzier, Mama EN lebih suka hidup sendiri, tak mau merepotkan anak dan menantunya. Kalina pun percaya ibunya bisa hidup mandiri dengan bantuan kursi roda dan ART meski tengah menderita penyakit serius. Tapi sekarang kondisinya berbeda. Ibundanya harus mendapatkan perawatan intensif dan bergantung pada alat bantu kesehatan. Dulu juga kayak gini, mondar-mandir, cuma kalau sekarang udah ngedrop banget, ngedrop lagi nih sekarang ini gitu. Mama nggak bisa turun dari kasur, biasanya masih bisa mandi di kamar mandi, maaf ya kalau misalkan buang air masih bisa di toilet, sekarang pakai diapers aja gitu. Tadi pun di rumah sakit waktu nungguin dokter juga gitu, aku bersihin bersihin kotorannya mama gitu. Jadi ya mama sampai bilang maafin mama ya Neng gitu. Dia bilang nggak apa-apa karena dulu waktu kecil juga kan mama yang ngurusin aku, sekarang ibaratnya kayak gantian loh. Lalu, benarkah Vicky kurang gerak cepat dalam membantu kesembuhan ibu mertuanya? Berarti sekarang full time di mamah terus? Enggak sih, kalau kemarin sempat di mama terus, kalau pas sekarang kan mondar-mandir gitu. Tapi ada yang nemenin mama kok. Ya dari tadi juga Mas Vicky juga nanya karena Mas Vicky juga kan dia nggak bisa datang ke rumah sakit karena berhubung juga Mas Vicky harus kerja ya gitu. Jadi ya dia pasti bantu doa juga gitu, bantu doa. Nanti juga kalau misalnya itu dia juga sukanya besuk juga. Kayak apa sih, saya minta doanya buat yang penonton dimanapun kalian berada untuk doain mama saya, paling nggak dari sekian banyak yang berdoa paling nggak satu aja orang yang doanya dijabah Allah gitu untuk kesembuhan mama